Dongeng Bahasa Indonesia. Dongeng tentang pemotong bambu. Pada suatu hari, hiduplah seorang pemotong bambu dengan istrinya di sebuah pondok tua. Setiap pagi, dia akan pergi ke hutan untuk memotong bambu dan membawanya pulang. Dia dan istrinya kemudian akan membuat benda-benda yang berbeda dari bambu dan menjualnya di pasar. Mereka adalah pasangan miskin yang tidak mempunyai anak, tapi mereka bahagia bersama. Suatu hari, ketika memotong bambu di hutan, dia melihat bambu aneh tepat di tengahnya. Bambu itu bersinar seperti bulan purnama yang cerah. Pemotong bambu itu sangat penasaran. Dia dengan hati-hati memberikan potongan ringan pada bambu untuk membukanya. Dan ketika dia melakukannya, dia tidak bisa mempercayai matanya. Itu seorang gadis. Ada seorang gadis kecil di dalamnya. Ukurannya sebesar ibu jari si pemotong bambu. Dia adalah anak paling cantik yang pernah dilihatnya. Si pemotong bambu langsung memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah. Dengan hati-hati mengambil gadis itu di telapak tangannya, dengan hati-hati pula dia berjalan kembali ke rumah. Dia harus berhati-hati untuk tidak menyakitinya. Cepat, cintaku, keluar dan lihat apa yang aku temukan. Si pemotong bambu menceritakan kejadian itu dan perlahan membuka tangannya. Seketika seluruh rumah mereka menyala. Pasangan itu terkejut. Dia bersinar seperti bulan. Kita harus menamainya Cahaya Bulan. Cahaya Bulan, dia cantik sekali. Sang istri mengambil sehelai kain dan meletakkan cahaya bulan di atasnya. Saat dia mengaguminya, angin sepoi-sepoi bertiup dari jendela. Gadis kecil itu hampir terbang keluar dari tangan sang istri. Dia mencoba memegang cahaya bulan sekuat mungkin. Akhirnya, ketika angin berhenti, kainnya terlepas dan gadis kecil itu berubah menjadi bayi yang berukuran normal. Pasangan itu saling melihat dan terkejut. Cahaya bulan kita akan bisa dipangku, ya kan? Keesokan paginya, pemotong bambu pergi ke hutan lagi untuk memotong bambu. Hah? Pemotong bambu dan istrinya langsung tahu. Itu adalah cahaya bulan kecil mereka yang membawa nasib baik dengannya. Sejak saat itu, setiap hari pemotong bambu kembali ke rumah dengan koin emas. Segera mereka menjadi kaya. Mereka memberi makanan dan gaun indah kepada cahaya bulan yang terbuat dari sutra mahal. Bulan berlalu dan putri kecil mereka tumbuh lebih cepat daripada yang mereka bayangkan. Dalam waktu singkat, cahaya bulan tumbuh menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik. Rambutnya lebih sutra dari gaun mahal yang dikenakannya. Matanya berkilau seperti bintang. Kulitnya juga sangat halus. Dan senyumnya lebih cerah dari bulan itu sendiri. Dia mungkin adalah wanita paling cantik di bumi. Tapi pemotong bambu memiliki sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Penduduk desa mulai bertanya tentang gadis cantik di rumah mereka. Suatu malam, ketika cahaya bulan tertidur, pemotong bambu berbicara dengan istrinya. Aku khawatir. Aku mengatakan kepada semua orang bahwa kami menemukannya di hutan. Dan kami membawanya pulang untuk merawatnya. Tapi dia sudah dewasa sekarang. Mereka telah membicarakan tentang kecantikannya. Aku tahu. Kita tidak bisa menahannya di rumah ini selamanya. Keesokan harinya, pemotong bambu berbicara dengan putrinya tentang pernikahannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ada banyak pelamar yang meminta untuk menikahinya. Tidak, ayah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mengapa kau menyuruh aku untuk pergi? Oh, anakku yang cantik. Aku tidak bisa hidup tanpamu juga. Tapi aku tidak bisa menahanmu di rumah ini selamanya.
Aku mencintaimu, tetapi cinta tidak mengajari kita untuk menjadi egois. Aku harus membiarkanmu pergi dan menjalani hidupmu. Aku tidak akan pernah memaksamu menikahi seseorang yang tidak kau cintai, tapi setidaknya temui para pelamar itu. Cahaya bulan sangat mencintai ayahnya dan tidak bisa berkata tidak padanya. Keesokan harinya, 5 pelamar muda datang untuk melihat cahaya bulan. Mereka tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Cahaya bulan menatap mereka tanpa senyum di wajahnya dan berbicara tanpa kegirangan dalam suaranya. Aku akan meminta kalian semua untuk memberikan aku hal-hal yang berbeda dari tempat yang berbeda. Aku hanya akan menikah dengan orang yang bisa membawakan aku apa yang aku minta. Aku akan memberi kau bulan yang gelap dan redup jika kau memintanya, cintaku. Katakan saja. Aku akan mengatakan 2 kata padamu. Kau pergilah. Wanita muda yang cantik tidak membutuhkan bulan redupmu. Aku akan membawa dia semua bintang gemerlap jika dia menginginkannya. Jangan dengarkan mereka berdua, putri. Aku akan membawakan mutiara paling bersinar dari lautan. Aku tidak menginginkan bulan, tidak menginginkan bintang, ataupun mutiara dari lautan. Aku hanya ingin kalian membawakan aku apa yang kuminta dari kalian masing-masing. Dia kemudian bertanya pada pelamar pertama untuk membawakannya sebuah mangkuk yang terbuat dari batu dari seorang biksu di India. Tapi mangkuknya harus lebih bersinar terang dari aku. Dari pelamar kedua, dia meminta cabang satu-satunya pohon yang tumbuh di puncak gunung tertinggi di Laut Timur. Akarnya terbuat dari perak dan batangnya terbuat dari emas. Cabangnya menghasilkan buah permata. Dan aku ingin cabang pohon yang asli. Jangan coba-coba meremehkan aku dengan membawa yang palsu. Pelamar ketiga diminta untuk pergi ke Tiongkok dan membawa jubah tikus api. Pelamar keempat diminta untuk membawa permata yang memiliki 7 warna, dan itu terletak di kepala seekor naga. Dan akhirnya, temukan aku burung layang-layang yang membawa cangkang di perutnya dan bawakan cangkang itu. Terima kasih sudah datang. Cahaya bulan tahu bahwa tugas itu tidak mungkin, tapi ini adalah satu-satunya cara baginya untuk tinggal bersama orang tuanya selamanya. Beberapa minggu berlalu, tapi para pelamar tidak pernah kembali. Pemotong bambu memberitahu istrinya tentang bagaimana pelamar kedua tertangkap dalam badai di Laut Timur dan harus kembali tanpa cabang pohon. Pelamar ketiga mencoba menemukan tikus api, tetapi menemukan monster yang menggigitnya. Pelamar keempat berusaha menemukan naga itu, namun ketika dia diminta memasuki hutan yang gelap, dia takut, dia menyerah. Dan pelamar yang kelima berusaha menangkap burung layang-layang, tapi burung itu malah menyerangnya. Dan satu-satunya pelamar yang kembali adalah orang yang diminta untuk membawa mangkuk yang terbuat dari batu dari seorang biksu di India. Dia membawa mangkuk paling kecil, tapi tidak bersinar lebih terang daripada cahaya bulan sendiri. Apakah tidak ada seorang pun di negeri ini yang mampu menikahi putri kita? Kaisar, selamat datang. Kami merasa diberkati. Akulah yang harus tunduk padamu, karena aku datang untuk meminta putri menikah denganku. Aku telah mendengar hal-hal yang dia minta dari mereka yang ingin menikahinya. Dengan izinmu, aku ingin bicara dengannya dan mencari tahu tugas apa yang mungkin dia miliki untukku. Iya, tentu saja. Silakan duduk. Aku akan memanggilnya keluar. Kaisar menunggu dengan gugup untuk melihat cahaya bulan. Saat cahaya bulan berjalan keluar, dia terpesona oleh kecantikannya. Dia bertekad untuk menikahinya. Tapi cahaya bulan ingin mengatakan sesuatu. Oh, yang mulia,
Aku tahu kau dapat memberi aku apapun yang aku inginkan. Permata naga, jubah tikus api, cabang dari batang emas adalah tantangan yang bisa kau atasi dengan mudah. Jadi, aku hanya ingin memintamu satu hal saja. Hargailah keinginanku untuk tidak mau menikahiku dan jangan bertanya apa-apa. Kau benar. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Dan jika ini adalah yang kau minta, maka keinginanmu adalah tugasku. Tetapi, bisakah aku meminta sesuatu sebagai balasannya? Kau adalah wanita yang kuat. Bolehkah aku mendapat kehormatan untuk menjadi temanmu? Kaisar dan Cahaya Bulan tetap berteman dan sering mengobrol. Si pemotong bambu tidak membiarkan pelamarnya lagi masuk. Dia tidak ingin membuat marah Cahaya Bulannya. Pada suatu malam, saat memasuki kamarnya, dia melihat Cahaya Bulan sedang duduk di dekat jendela. Anaknya itu menatap Bulan dan ada air mata di matanya. Cahaya Bulan, kenapa kau menangis? Ada satu mimpi yang aku miliki setiap malam, Ayah. Aku tidak pernah memberitahumu karena aku tidak ingin kau khawatir. Mimpi apa itu? Aku bermimpi bahwa aku dibawa ke bulan oleh orang-orang bulan. Dan tadi malam, sebuah suara datang mengatakan padaku bahwa harinya telah tiba. Pada hari ke-15 bulan ini, mereka akan datang menjemputku. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Ayah. Si pemotong bambu melihat ke arah bulan. Dalam semua bulan ini, untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa bulan tanpa keredup. Seolah-olah seseorang telah mencuri cahayanya. Dia mengkhawatirkan putrinya. Dia segera mengirim pesan kepada Kaisar dan meminta bantuannya. Kaisar bersumpah untuk tidak membiarkan siapapun mengambil cahaya bulannya. Pada hari ke-15 bulan ini, aku ingin 2000 penjaga kerajaan berjaga di luar rumah Cahaya Bulan. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Hari ke-15 tiba. Rumah Cahaya Bulan dikelilingi oleh 2000 penjaga kerajaan yang bersiap dengan panah mereka. Kaisar sendiri bersiap dengan pedangnya dan berdiri di depan rumah. Sang pemotong bambu membawa Cahaya Bulan ke ruang bawah tanah. Ibunya memeluknya erat-erat. Semua orang bersiap melindunginya. Lalu tiba-tiba cahaya terang bersinar dari langit. Apa itu? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sebuah kereta yang indah terbang turun dengan banyak peri kecil berkeliaran. Mereka memainkan nada yang indah di seruling mereka. Tiba-tiba, Cahaya Bulan menutup mata dan diterbangkan ke arah musik itu. Dia terbang keluar dari ruang bawah tanahnya dengan orang tuanya berlari di belakangnya. Peri-peri itu menyentuh sinar bulan dengan bulu perak berkilauan. Dan gaun Cahaya Bulan berubah menjadi gaun putih panjang yang sangat indah. Dia membuka matanya dan tersenyum cerah. Ketakutannya hilang. Dia berjalan ke orang tuanya dan memeluk mereka. Ayah, kau telah merawat aku dengan baik. Tapi aku harus kembali ke orang-orangku untuk melakukan tugasku. Apa? Aku tidak mengerti. Selama ini bulan meredup karena aku ada di bumi. Akulah sang cahaya bulan. Bulan tidak lengkap tanpa aku, Ayah. Akulah terang yang memandu manusia di malam gelap mereka. Aku berkeliaran di siang hari dan lupa siapa aku ketika menginjakkan kaki di bumi. Bingung dan lelah, aku duduk di bambu dan kau menemukan aku. Jadi kau harus pergi sekarang. Kau tidak akan merindukan kami. Ibu, aku akan datang menemuimu setiap malam. Satu-satunya waktu kau tidak akan melihat aku adalah ketika tidak akan ada bulan di langit. Kau telah menjadi teman yang baik, tapi aku harus pergi sekarang. Cahaya Bulan duduk di keretanya dan dengan gembira melambaikan selamat tinggal kepada orang-orangnya di bumi. Dia tidak sedih karena dia tahu dia akan selalu mengawasi mereka dari langit. Keretanya membawanya ke bulan. Sang pemotong bambu mengusap air matanya dan menunggu cahaya bulannya kembali.
Dan itu dia, cahaya bulan terang seperti bulan purnama. Bulan bersinar dengan cahaya penuhnya. Kaisar tidak pernah menikah dengan orang lain. Setiap malam, dia akan menatap bulan selama berjam-jam dan tersenyum pada cinta dalam hidupnya. Sang pemotong bambu mengubah rumahnya yang besar menjadi pondok kecil yang tua. Karena itulah satu-satunya cara membiarkan cahaya bulannya masuk ke rumah mereka melalui atap di malam hari. Pemotong bambu dan istrinya menghabiskan sisa hidup mereka dalam damai. Selesai.